Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salam damai dalam kasih Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa, menyegarkan, menyehatkan, dan meneguhkan jiwa kita. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tentu akan menguatkan dan memberkati kita, mari kita mohon pimpinan Tuhan supaya Ia berkenan untuk menolong kita, memberikan pengertian kepada kita tentang kehendaknya melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang rahmani dan yang rahimi, Allah yang penuh kasih dan setia. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan atas kesetiaan Tuhan memelihara dan menjaga kami sehingga sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami dan memberkati kami dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong kita, dan berbahagialah kita yang melakukannya dalam kesetiaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui teks pembacaan firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk merenungkannya di bawah satu tema, yaitu Allah tetap konsisten. Ya. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah Allah tetap konsisten. Keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah tidak akan tergoyahkan atau tidak akan pernah berubah ketika kita memahami dengan benar tentang sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, keyakinan kita tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah tergoyahkan ketika kita memahami dengan benar tentang sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Sifat-sifatnya menunjukkan siapa dirinya. Sifat-sifat Allah menunjukkan kesejatiannya sebagai Allah. Ya. Sifat-sifatnya yang tentu akan menguatkan dan meneguhkan iman dan keyakinan kita adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang konsisten, Allah yang tidak pernah berubah. Keputusannya, kehendaknya, pikirannya tidak akan pernah dipengaruhi oleh keadaan dan tidak juga pernah dipengaruhi oleh ciptaannya. Tidak ada seorang pun dapat berkata kepada Tuhan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, dan lain sebagainya. Ketika Allah sudah menetapkan segala sesuatu, Ia senantiasa konsisten untuk melakukannya. Ketika Allah sudah merencanakan segala sesuatu, Ia juga tetap konsisten untuk menyelesaikannya. Demikian juga sifat-sifatnya dari sejak semula, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Allah kita adalah Allah kasih. Allah kita adalah Allah yang setia. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kesetiaannya tidak pernah berubah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui Mazmur ini atau melalui teks pembacaan firman Tuhan pada hari ini memberi keyakinan iman kepada kita bahwa kasih setia Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setianya tidak akan berubah. Kasih setianya tidak akan pernah memudar oleh karena dimakan waktu. Kasihnya akan tetap ada sampai selama-lamanya, atau kasihnya akan tetap ada sepanjang waktu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi ini menunjukkan kekonsistenan Allah.
Ini menunjukkan kesejatian Allah di dalam dirinya sendiri, bahwa Ia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ketika Ia memutuskan untuk mengasihi kita sebagai umat pilihannya, ketika Ia memutuskan untuk memilih kita sebagai miliknya, maka Ia sendiri akan senantiasa mengasihi dan mencintai kita, dan Dia akan setia di dalam memimpin dan memberkati kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi Allah kita adalah Allah yang konsisten, Allah yang tidak berubah. Jadi orang-orang yang memahami dengan benar sifat-sifat Allah ini, ya, atau memahami sifat-sifat Allah bahwa Ia adalah Allah yang konsisten, maka ia akan terdorong dalam hidupnya untuk terus taat kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika kita memahami sifat-sifat Allah dengan benar dalam hidup kita, bahwa Dia adalah Allah yang konsisten, Allah yang tidak pernah berubah, maka ini akan mendorong kita untuk senantiasa taat kepada Tuhan, untuk senantiasa setia melakukan segala perintah-perintah dan ketetapannya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup taat kepada Tuhan yang lahir dari pemahaman yang benar dari sifat-sifatnya dalam hidup kita, itu adalah hidup takut akan Tuhan. Ayat 17 mengatakan bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ya, kemudian yang berikutnya adalah percaya kepada janji-janjinya. Ayat 18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Berpegang pada perjanjiannya ini maksudnya adalah percaya kepada janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga adalah di dalam ayat yang ke-18 juga, yang ingat untuk melakukan tintahnya atau taat melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan hidup taat kepada Tuhan yang lahir dari pemahaman yang benar akan sifat-sifat Allah yang tetap konsisten, yang tidak pernah berubah, mengasihi dan mencintai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, akan mendorong kita yang pertama hidup takut akan Tuhan, dan yang kedua adalah percaya kepada janji-janjinya, dan yang ketiga adalah taat melakukan firman-Nya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita, dan Tuhan akan memampukan kita untuk hidup taat, dan Tuhan juga akan memampukan kita untuk mengerti dan memahami sifat-sifat-Nya dalam hidup kita, sehingga itu akan memberikan kekuatan iman kepada kita di dalam menjalani setiap hari-hari yang ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, yang tentu memberikan kekuatan iman kepada kami, memberikan pengertian kepada kami bahwa Allah kami adalah Allah yang konsisten, Allah yang tidak pernah berubah. Ketika Engkau memutuskan untuk memilih kami sebagai umat-Mu, mengasihi dan mencintainya, maka Engkau juga ya Tuhan akan mengasihi dan mencintai kami sampai hari ini. Sebab kasih setia-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Teguhkan iman kami, teguhkan pengharapan kami di dalam Tuhan, dan biarlah kami tidak tergoyahkan oleh keadaan yang sedang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.